Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dari jurusan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai esai yang saya buat dengan judul Implementasi Konsep Game PUBG sebagai kurikulum dalam program Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Pendidikan harus menciptakan suasana yang menyenangkan bagi guru, peserta didik, maupun orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengungkapkan bahwa tagline Merdeka Belajar dilahirkan karena Kemendikbud ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengingat banyaknya masalah dan keluhan terhadap sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah banyaknya siswa yang stres akibat dipatok oleh nilai-nilai tertentu di sekolah, seperti misalnya adanya ujian semester, ujian nasional. Hal itu membuat siswa stres karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan yang pada akhirnya hal ini akan merugikan siswa itu sendiri, orang tua maupun guru di sekolah. Sebelum mengarah kepada inti dari esai saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu sebagai berikut. Nah, mungkin kita sudah pernah melihat tentang berita ini yang menyatakan bahwa Finlandia adalah negara dengan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, di mana negara ini memiliki dua prinsip utama dalam pendidikannya, yaitu adanya kesamaan akses terhadap pendidikan, serta adanya kebebasan terhadap siswanya dalam memilih jalur alternatif pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Atau mungkin juga kita pernah melihat video yang akan saya tanyakan berikut ini. Pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, seperti di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Nah, dari artikel dan juga video tadi bisa kita simpulkan bahwa program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah ini sebenarnya hampir mirip dengan sistem pendidikan yang ada di negara-negara maju seperti Finlandia tadi. Pada intinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memiliki 4 pokok kebijakan. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional atau UN, rancangan program pembelajaran atau RPP, serta mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dan yang menarik di sini adalah mengenai RPP atau rancangan program pembelajaran, di mana Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, mengatakan bahwa akan adanya pemangkasan mengenai rancangan program ini menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian. Nah, di sini pun guru diberi kebebasan untuk memilih secara kreatif bagaimana penyusunan rancangan program tersebut di sekolah masing-masing. Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa pemerintah juga mengharapkan guru-guru di Indonesia ini memiliki pola pikir kreatif untuk mengembangkan program ini. Oleh karena itu, muncullah sebuah ide di mana program rancangan pembelajaran ini mengacu pada implementasi konsep dasar permainan atau games PUBG yang sering dimainkan oleh anak-anak Indonesia pada saat ini, di mana diharapkan konsep ini bisa menjadi gambaran guru-guru di Indonesia untuk menerapkannya dalam rancangan program pembelajaran di sekolah, khususnya di sekolah dasar, yang juga dapat mewujudkan program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu saya melakukan sebuah survei terhadap beberapa guru sekolah dasar di Indonesia secara online. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner di platform Google Form, di mana kuesioner ini berpacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai pengetahuan guru-guru di sekolah dasar akan program Merdeka Belajar ini. Dan survei menunjukkan bahwa sekitar 86% guru telah mengetahui program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua mengenai kesiapan guru terhadap penyusunan RPP secara mandiri ini sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Survei membuktikan bahwa guru-guru sudah 100% siap. Nah, di sini yang ketiga adalah mengenai
Persetujuan guru-guru ini mengenai bagaimana penilaian para siswa mengutamakan minat dan bakat. Dan 86% guru mengatakan bahwa penilaian menggunakan minat dan bakat lebih baik karena bisa menumbuhkan keterampilan dan juga bisa menumbuhkan bakat anak, dan juga ini akan lebih baik terhadap masa depan anak didik mereka. Nah, dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya guru-guru telah siap apabila mereka menerima ide-ide kreatif seperti ide yang saya masukkan pada esai ini. Nah, memasuki ide saya di dalam esai ini, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan gambar game di samping saya ini, di mana game PUBG adalah salah satu game yang sangat terkenal di kalangan anak-anak di Indonesia. Dan mungkin ketika mendengar judul esai saya, banyak yang bertanya-tanya, apakah si anak-anak ini akan dibebaskan untuk bermain game, atau mungkin diajak main bareng seperti gambar di samping? Tentu saja tidak demikian. Konsep yang saya ambil adalah konsep dasar dari game ini sendiri. Jadi konsep ini akan kita manfaatkan untuk diimplementasikan ke dalam rancangan program pembelajaran di sekolah dasar. Nah, masuk ke dalam bagaimana konsep game ini mampu diimplementasikan ke dalam RPP di sekolah dasar. Ada 5 tahapan mengenai konsep ini. Mulai dari langsung yang pertama adalah di mana pemain diterjunkan di tempat asing, yang di sini artinya adalah ketika anak-anak sekolah mulai masuk kelas 1 SD. Kemudian yang kedua, pemain dibekali senjata tertentu. Di sini maksudnya adalah guru memberikan arahan dan bimbingan kepada para siswa mengenai apa itu bakat, bagaimana minat dan bakat, seperti apa bakat itu, misalkan pengenalan tentang jenis-jenis bakat seperti di bidang olahraga, seni, atau sains, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apabila bisa mengatur strategi dengan baik, maka pemain bisa bertahan sampai akhir. Yang artinya di sini, ketika siswa bisa mengenali bakatnya dengan baik dan berhasil menerima arahan guru tentang bagaimana bakatnya dan bagaimana cara ia mengembangkannya, maka dia akan bisa berhasil hingga nanti dewasa. Kemudian yang keempat, apabila pemain ini tidak bisa mengatur strategi dengan baik, maka dia akan terbunuh. Di sini maksudnya adalah ketika siswa mengalami kegagalan, mungkin dalam mengenali bakatnya. Nah, disinilah ada peran guru bagaimana ia bisa memberikan bimbingan khusus atau pengawasan dan juga arahan lebih kepada para siswa agar bisa menemukan bakatnya perlahan-lahan. Maka dari itu, yang terakhir, pemain harus pintar-pintar mengatur strategi agar bisa memenangkan permainan. Dalam artian adalah siswa ini harus selalu diawasi agar mereka bisa terus mengembangkan bakat dan minatnya dengan mengikutkannya kepada perlombaan, pertandingan, kompetisi, dan sebagainya, serta memberikan fasilitas yang layak kepada para siswa agar mereka bisa mengoptimalisasi bakat yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah contoh konsep implementasi game terhadap RPP di sekolah dasar, di mana portofolio ini telah memiliki 3 pokok utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian sesuai dengan arahan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita di Indonesia pada saat ini. Untuk mewujudkan konsep ini, tentunya diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, orang tua, serta guru dalam mengupayakan bagaimana bakat seorang anak dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Melalui konsep game ini pula, program Merdeka Belajar dapat diterapkan di sekolah dasar karena anak-anak dapat dengan senang hati melakukan apa yang mereka lakukan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sekian dan terima kasih.